Selamat pagi. Sekarang akan dijelaskan mengenai hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis. Terlalu besar. Hubungan antara dua garis. Jadi kalau kita punya dua garis berlurus, misalnya dua garis seperti ini garis pertama, garis kedua. Kondisinya hanya ada empat kemungkinan. Yang pertama, posisi yang pertama namanya berhimpit. Posisi yang pertama namanya berhimpit. Posisi yang kedua namanya ini sejajar. Posisi yang ketiga namanya berpotongan. Yang keempat namanya adalah tegak lurus. Oke, jadi saya jelaskan. Yang pertama namanya berhimpit. Itu artinya dua garis itu berada pada titik yang sama. Dua garis itu berada pada titik-titik yang sama. Titik-titik itu, garis itu kan kumpulan daripada titik. Nah, jadi misalkan garis pertama seperti ini, garis kedua seperti ini ya. Coba saya buat select gitu kan. Saya buat select. Coba ya, bisa nggak saya kumpulkan yang ini? Oke, saya nggak mau select all, saya buat free selection. Misalnya yang ini, saya oke deh. Intinya gini aja. Kalau ada dua garis panjang, kalau ada dua garis, misalnya seperti ini, saya buat garis kedua. Saya buat garis kedua, tetapi garis keduanya ini, garis keduanya ini tepat berada di atasnya. Tepat berada di atasnya dan saling menimpa satu sama lain. Saling menimpa satu sama lain. Jadi kayak gini dia. Jadi di antara dua garis itu yang nampak jadinya cuma satu garis. Itulah namanya berhimpit. Kalau yang sejajar, kalau posisi sejajar, mereka kayak rel kereta api. Kalau yang posisi sejajar kayak gini dia. Garis itu posisinya bisa diperpanjang kan? Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi mudah-mudahan itu tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Berikutnya yang ketiga namanya berpotongan. Berpotongan artinya punya titik potong. Kondisinya kira-kira kayak gini. Ada satu buah titik potong. Setelah berpotongan yang terakhir adalah tegak lurus. Tegak lurus itu hampir sama dengan berpotongan, tapi syaratnya khusus dia. Garisnya itu membentuk sudut 90 derajat. Jelas ya? Jadi kita punya 4 kondisi. Yang pertama namanya berhimpit, yang antara dua garis itu hanya nampak cuma satu garis. Yang kedua sejajar. Sejajar itu kondisinya kalau dua garis itu jika diperpanjang
tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Kan begitu ya. Itu namanya sejajar. Yang ketiga, berpotongan adalah dua garis itu saling menimpa satu sama lain. Tetapi titik potongnya pasti cuma satu. Yang terakhir adalah tegak lurus. Titik potongnya itu adalah 90 derajat. Oke, berikutnya kondisi untuk yang hitungannya. Tadi dari segi gambar. Sekarang kita coba dari segi hitungan. Contoh yang bisa kita hitung adalah tegak lurus dengan sejajar. Jadi setiap garis pasti punya gradien. Setiap garis pasti punya gradien. Setiap gradiennya kalau sejajar enak dia. Ada ML saya buat gradien garis yang lama. Sedangkan kita mau buat garis yang baru MB. MB itu langsung sama dengan ML. Gradien garis yang baru itu sama dengan gradien garis yang lama. Langsung pakai saja, nggak masalah. Tetapi kalau tegak lurus, misalnya kita punya ML, gradien garis lama, yang kita pakai itu nanti gradien garis barunya sama dengan 1/ML dikasih negatif. Setelah kita punya dua gradien yang baru, maka kita membentuk rumus, mengikuti rumus yang berbentuk Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di mana X1 dan Y1 itu adalah titik lainnya di luar garis yang pertama kali ada. Jadi titiknya ini berhubungan dengan garis yang baru, tidak berhubungan dengan garis yang lama. Contoh, saya buat contoh. Kalau ada garis 2X tambah 3Y sama dengan 5, dan ada satu titik baru misalnya namanya 5,6. Anda disuruh buat garis yang sejajar, dan itu pertama. Yang kedua adalah garis yang tegak lurus tentunya ya. Oke, kita coba. Saya ganti dulu lah ini jadi A aja. 1 di atas 1, di bawah jadi 1. Bingung saya nanti. Oke, kita ganti jadi A, kita ganti jadi B. Oke, yang pertama kita harus tahu modal dulu. Modal kita yang nih 2X tambah 3Y sama dengan 5. Kita cari M-nya dulu. M-nya itu adalah 2/3. Ya, M-nya itu adalah 2/3 dan negatif. Untuk sejajar, M-nya langsung pakai. Minus 2/3. Rumus tadi yang masih ingat, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di sini M-nya udah jelas dipakai adalah minus 2/3. X dikurang 5, karena X di atas ini 5. Y dikurang 6. 3-nya saya kali ke sini. 3Y kurang 18 sama dengan minus 2X tambah 10. Boleh pindah ke salah satu sisi. Saya dapatkan 2X tambah 3Y sama dengan 28. Selesai untuk yang sejajar. Jangan 5/6-nya lu masukin ke sini ya, nggak bakalan dapat tuh ya. Oke, sekarang yang B, tegak lurus. M-nya yang dipakai adalah 1/2/3 tadi dan dikasih negatif. So, saya dapatkan 3/2 positif. Tegak lurus ya. Ini karena yang tegak lurus. Selebihnya sama, tinggal pakai Y dikurang Y1 sama dengan 3/2 dikali dengan X kurang X1.
Saya masukkan Y kurang 6, 3/2, X kurang 5. 2-nya kali silang, 2Y kurang 12, sama dengan 3X kurang 15. Saya pindahkan ke kiri saja, karena di sini minus 15 nih. Di sini minus 12, jadi 3 di sini. So, dapat 3X kurang 2Y. Saya selesai. Ada pertanyaan, supaya mirip dengan yang sebelah kiri, kita ganti aja samanya itu. Oke, jadi kalau ini sudah selesai, maka materi kita selesai. Terima kasih, selamat siang.